Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Adjani Family. Masih dalam perjalanan kami dari kota Jogja ke Jakarta, ke Bandung, dan kembali ke Jogja lagi. Nah, setelah kemarin di part pertama kami bercerita tentang perjalanan ke Jakarta menggunakan KA Bengawan, di part kedua ini kami ingin bercerita tentang pengalaman kami mencoba transportasi umum di ibu kota. Setibanya di stasiun Pasar Senen, kita langsung lanjut ke hotel untuk mencoba check-in terlebih dahulu. Tapi karena masih terlalu pagi, ya kita akhirnya cari sarapan dulu. Dari pencarian kami di Google, kami mendapatkan rekomendasi untuk nyobain soto Betawi Senen Jaya. Warungnya sih nggak jauh dari stasiun ya, tepatnya ada di dalam Pasar Senen. Jadi kita tinggal nyebrang jalan sedikit, terus masuk ke pasarnya. Udah deh, kita ketemu sama warungnya. Karena udah lapar, langsung aja setelah mangkok datang, langsung kita sikat. Rasanya sih enak dan gurih, dengan kuah santan yang panas dilengkapi sayuran seperti irisan daun bawang dan tomat segar plus emping. Jadi pas banget buat sarapan. Isian sotonya itu bisa milih pakai daging, pakai kikil atau paru, atau komplit juga bisa. Harganya sekitar 30-an ribu gitu. Pas lah untuk amunisi pagi hari. Setelah selesai sarapan, kita langsung lanjutkan perjalanan dengan jalan kaki sekitar 600 meteran dari Pasar Senen ke hotel kita. Hotel ini namanya Hotel Mustika. Kita dapat dari aplikasi tiket.com. Harganya sekitar 250-an ribu. Jadi cukup murah dan kita dapat 3 bed untuk family. Setelah sampai di kamar, istirahat sejenak, mandi-mandi dan persiapan, kita langsung berangkat nyobain Transjakarta dan MRT. Dari hotel kita langsung meluncur ke Terminal Senen yang berjarak hanya sekitar 100 meteran. Nah, transportasi umum pertama yang ingin kita coba di ibu kota adalah Transjakarta dengan koridor 1P relasi Terminal Pasar Senen ke Blok M. Awalnya sih kami inginnya naik koridor 1P yang pakai bis listrik, tapi ternyata dapatnya bis biasa. Ya udah, kita naik aja, langsung tap untuk pembayaran tiketnya. Jadi Transjakarta ini sudah menggunakan pembayaran e-money ya, tidak bisa pakai tunai. Nah, untuk formasi duduknya sendiri, untuk penumpang laki-laki berada di belakang dan penumpang wanita ada di depan. Karena Transjakarta koridor 1P ini menggunakan lower deck atau deck bawah, jadi ini enak untuk naik turun penumpang. Jadi setiap ada stop bus itu dia berhenti untuk naik turun penumpang. Nah, ternyata bis ini juga lewat di depan hotel kami. Jadi sebenarnya tidak harus ke Terminal Senen untuk naik bis ini. Jadi selain karena ingin mencoba bus listrik, meskipun akhirnya juga tidak mendapatkan bus listrik, pemilihan Transjakarta koridor 1P ini memang sesuai dengan rencana awal kami. Karena setelah dari Senen kami ingin turun di halte Transjakarta Balai Kota untuk melanjutkan perjalanan menggunakan bus Transjakarta Wisata dengan rute skyscraper atau wisata gedung-gedung pencakar langit. Setelah turun di halte Transjakarta Balai Kota, kita melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki untuk menuju halte Irti Monas yang berada di tengah-tengah jalan. Nah, kita nyebrang dulu ke halte Irti Monas, tepat di depan Monumen Nasional. Setibanya di halte Irti Monas, ternyata kami mendapatkan informasi bahwasanya seluruh armada Transjakarta bis wisata itu tidak diberangkatkan dari halte Irti Monas khusus hari itu, karena ada agenda BTN Run pada minggunya. Jadi semua pemberangkatan dipindahkan ke halte Masjid Istiqlal. Karena kami mengejar waktu, akhirnya kami
batal naik bis wisata dan lanjut naik Transjakarta Koridor 1P lagi. Nah, ini kita jalan-jalan di tengah-tengah ibu kota melewati Bundaran HI sembari melihat pemandangan gedung-gedung pencakar langit yang ada di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman. Setelah melihat dan menikmati pemandangan gedung-gedung pencakar langit, termasuk melihat patung Jenderal Sudirman yang ada di Jalan Jenderal Sudirman, kami turun di halte karet Jalan Jenderal Sudirman. Sebenarnya kalau kami tadi jadi naik Transjakarta bis wisata koridor 4 juga bisa turun di sini karena memang satu jalur, dan kami memilih untuk turun di Transjakarta halte karet ini karena ingin menikmati pemandangan di Jalan Jenderal Sudirman melalui jembatan penyeberangan orang atau JPO Pinisi. Dari JPO ini kita bisa melihat kondisi lalu lintas Jalan Jenderal Sudirman dan menyaksikan gedung-gedung pencakar langit yang ada di pusat ibu kota negara kita. Bagi kami yang dari Jogja, ya ini pemandangan berbeda lah kalau dibandingkan dengan Jogja yang tidak banyak gedung-gedung pencakar langit. Nah, JPO ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Rashid Baswedan tahun 2022 lalu. Di JPO ini sendiri fasilitasnya cukup lengkap, jadi untuk naik dan turun disediakan lift juga selain tangga, karena JPO ini juga diperbolehkan untuk tempat penyeberangan sepeda. Jadi kalau kita naik sepeda juga bisa naik di JPO ini untuk nyebrang Jalan Jenderal Sudirman. Setelah dari JPO Pinisi, kita jalan kaki sedikit untuk melanjutkan perjalanan mencoba menikmati transportasi umum ibu kota lainnya, yakni MRT. Jadi kami naik MRT ini dari stasiun Bendungan Hilir yang berada tidak jauh dari JPO Karet atau JPO Pinisi. Untuk moda transportasi umum MRT ini lagi-lagi kita menggunakan uang elektronik ya untuk masuknya. Jadi setiap kita mau masuk ke dalam, kita langsung tap e-money untuk pembayarannya. Jadi tidak bisa lagi menggunakan uang tunai. Dan MRT Jakarta ini untuk sementara koridornya dari Bundaran HI sampai di Lebak Bulus Grab. Jadi kami naik dari tengah-tengah itu, dari Bendungan Hilir ke arah Lebak Bulus Grab. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya MRT-nya datang dan kita langsung masuk untuk melanjutkan perjalanan ke arah Lebak Bulus Grab. Dalam perjalanan menggunakan MRT ini kami merasa sangat nyaman. Jadi kondisi di dalam itu dingin, AC-nya cukup bagus dan suasananya bersih. Untuk masuk ke dalam stasiun MRT juga keamanannya cukup ketat, jadi insya Allah aman lah.
untuk rute dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus Grab sendiri, kita akan merasakan perubahan jalur. Jadi dari Bundaran HI hingga stasiun Senayan itu kita akan melalui jalur bawah tanah. Sedangkan setelah dari Senayan hingga ke Lebak Bulus Grab itu kita akan melewati jalur MRT yang berada di atas atau melayang. Nah, seperti ini. Jadi kita setelah dari terowongan bawah tanah, kita naik ke jalur layang. Karena hari sudah semakin siang, akhirnya kami memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun akhir MRT, yakni di Lebak Bulus Grab. Kami bertiga turun di stasiun ASEAN yang berada di satu stasiun setelah Senayan. Jadi karena kami sudah merasakan perjalanan MRT yang di bawah tanah dan juga sudah menikmati perjalanan MRT yang di atas layang atau di jalur layang, akhirnya kami putuskan untuk tidak melanjutkan hingga sampai ke Lebak Bulus Grab karena untuk menyingkat waktu. Dan kami akhirnya putar balik menunggu MRT yang ke arah Bundaran HI dari Lebak Bulus Grab. Tanpa menunggu lama, akhirnya kereta MRT-nya datang dan kami langsung naik di gerbong paling belakang. Bagi kami ini pengalaman yang luar biasa karena bisa menikmati alat transportasi modern yang cepat, murah, bersih, nyaman, apalagi ya, bebas macet. Karena meskipun melewati jalan protokol ibu kota, tapi dia bebas macet karena memiliki jalur sendiri. Dan yang lebih bagusnya lagi, ini transportasi murah. Meskipun kami tidak lihat secara langsung, tapi ketika kami lihat di tabel harga tiket di website resminya MRT itu cukup murah. Untuk perjalanan dari stasiun MRT Bendungan Hilir ke ASEAN itu hanya Rp5.000, sedangkan kalau dari stasiun ASEAN menuju ke Bundaran HI itu total hanya Rp7.000. Setibanya kami di stasiun MRT Bundaran HI, kita langsung naik ke atas karena stasiun MRT Bundaran HI ini sudah terintegrasi atau terhubung langsung dengan halte Transjakarta Bundaran HI. Jadi ini salah satu halte dan stasiun yang terintegrasi dengan baik di Jakarta. Istimewanya lagi, di halte Transjakarta Bundaran HI ini juga terdapat anjungan yang berada di lantai atas. Jadi di anjungan ini kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit secara langsung seperti tadi ketika kita di JPO Pinisi. Tapi di anjungan ini lebih istimewa karena latar belakangnya adalah Bundaran HI yang ada air mancurnya dengan latar belakang lain yakni gedung-gedung pencakar langit. Mungkin kalau malam ini suasananya akan lebih menarik ya, tapi siang pun juga cukup banyak menarik perhatian masyarakat untuk bersuah foto di anjungannya ini. Puas berfoto-foto di anjungan halte Transjakarta Bundaran HI, kami melanjutkan perjalanan ke utara menggunakan Transjakarta Koridor 1 dengan relasi Blok M Stasiun Kota. Di rute Bundaran HI hingga stasiun Jakarta Kota ini sejatinya kami ingin mampir di
di salah satu gedung bersejarah yang ada di Jakarta, yakni Gedung Chandranaya. Tapi karena kita ketiduran di Transjakarta, ya akhirnya rencana untuk mampir di Chandranaya ini nggak jadi. Nah, di sepanjang rute ini kami juga menyaksikan progres pembangunan jalur MRT tahap 2 yang akan menyambungkan dari Bundaran HI hingga stasiun Jakarta Kota. Jadi jika nanti benar-benar sudah terhubung dari Jakarta stasiun kota ini, bisa nyambung langsung ke Lebak Bulus Grab dengan MRT. Jadi perkembangan dan pembangunan transportasi umum massal di Jakarta ini luar biasa bagus dan sangat terintegrasi. Jadi perkembangan ini patut dicontoh dan diikuti oleh daerah-daerah lain di Indonesia agar transportasi umum itu kembali bisa menjadi andalan warganya untuk berpergian, bukan seperti sekarang yang banyak kota-kota di Indonesia itu lebih mengandalkan transportasi pribadi. Salah satunya di Jogja, karena di Jogja itu kita lihat lebih banyak yang menggunakan sepeda motor dan kendaraan pribadi dibandingkan kendaraan umum. Nah, untuk sementara sampai sekian dulu ya part kedua. Nanti kita lanjut pengalaman kita naik transportasi umum lainnya di Jakarta. Salah satunya Jaklingko dan Bajai.